face fucking kick à 40, elle rentre pas ses genoux, elle rentre avec un pied de gars puis l'autre genou à terre, genre. Elle rentre comme de côté tout le temps, genre. Puis elle change de pied, genre, comme ça, elle laisse se lever de dos. C'est drôle. Pakai sandal, pakai sandal. Use the sandal. Use the sandal. Yeah. What you gonna make? Okay, so here's the thing. Burrito. Okay, burrito. Ini sayang coriander from Indonesia. In Indonesia we call it ketumbar. You want some? You want put? Okay. Sometimes in it, more than white egg, and then there's a little like black thing in the egg, and then they don't eat that little black thing because it's blood. But when you cook meat like this, you see the amount of blood I put in. Yeah. The red color from the meat is blood. Ya Allah, pertanyaannya susah amat sih, kenapa orang Yahudi nggak makan darah, tapi kan di dalam daging banyak darah. Anaknya udah bangun, padahal tidur belum ada 30 menit. Begini kalau nggak dikelonin nih, tidurnya cepet banget. Ya, mama masih mau masak. Mama mau masak pokcay sama ayam sama shrimp. Papa lagi masak burrito. Mama pengen keluar hari ini. Anyway, welcome back to cerita randomnya Maple Ensemble Vlog. Hai hai, apa kabar semuanya? Tapi aku nggak tahu apakah aku bisa keluar karena badanku remuk banget. Semalam baby bull cranky banget, nggak benar-benar tidur. Tapi aku bosan, aku ingin keluar. But first of all, kita masak dulu. Ya, mama masak di sini. Kamu di situ. Tuh, anaknya di situ dikandangin dulu ya, baby bull ya. Udah, mama mau masak dulu. Panggang dada ayam. Dan aku juga bikin bakso ayam buat baby bull. Panggang ayam, bakso ayam. Alhamdulillah anaknya doyan.
Mesti habis dilem mesti ngono. Piye to jane no? Enggak. Mau lah mau. Mau enggak? Ding dadi ding. Ternyata tadi anaknya tuh bukan nggak mau makan, tapi ngantuk. Dan tadinya kan aku mau ke taman, aku mau refreshing, aku mau jalan-jalan karena aku suntuk. Tapi karena baby bull cranky dan aku baru selesai ngerjain pekerjaan rumah, terus tadi ada papa mertua juga datang. Sekarang aku hilang mood, aku males buat, sebenarnya nggak hilang mood sih, aku lebih males ke pakai bajunya karena harus double kan. Jadi aku mau me time, dan me timeku itu mau masak mie. Tadinya aku mau masak ini tumis sawi, tapi aku udah males sekarang. Ayamnya aku makan sama mie aja. Kebanyakan dari kalian suka Indomie atau mie sedap? Kalau aku suka mie sedap. Dulu awalnya aku suka Indomie, tapi lama-lama Indomie kayak kurang micin kan. Di sini kan adanya Indomie ya, dan Indomie di Kanada itu nggak terlalu kuat micinnya, jadi dia tuh kayak kurang berasa gitu. Jadi kalau mau masak mie Indomie di Kanada harus dimodifikasi kalau nggak gitu rasanya hambar. Dan terakhir aku bikin mie itu kapan ya, dan aku masih merasa enak. Mari kita coba bikin mie sedap. Aku kasih crushed red pepper, jadi ini tuh kayak biji lombok gitu loh, pedas. Soalnya aku lagi nggak ada cabai, belum beli cabai lagi. Terus kita tambahin kecap dikit lagi. Kebanyakan, astaga. Udahlah, nggak apa-apa. Aku rebus minyak dulu. Ini jadi vlog bikin mie. Tadinya mau vlog ke taman pas salju banyak kayak gini, tapi gara-gara banyak hal yang harus diprioritaskan dan sekarang aku mager. Tapi ya nggak tahu ya, habis makan mie mungkin moodku balik, aku nggak mager lagi. Coba kita jalan-jalan ke taman biar segar pikirannya. Suntuk banget. Jadi selama di Indonesia kita tuh
kalau misalnya nggak ngapa-ngapain, Pak Subul di rumah aja, terus Baby Bull di rumah, kita nggak keluar sama-sama, nggak keluar kemana-mana, aku tuh pasti nyempetin waktu buat uwer sama diriku sendiri naik motor. Dan itu tuh rasanya enak banget, satset, wat apa, ngelaluin kemacetan, zzzz gitu. Pokoknya enak lah naik motor itu. Terus balik lagi ke sini kayak culture shock lagi. Di sini nggak semua orang bisa naik motor. Terus juga pas waktu musim dingin gini tuh motor tuh ilegal, bahaya banget di jalan pakai motor tuh. Soalnya kan jalannya licin dan nggak mendukung lah kalau pakai motor di salju, kecuali kalau motornya tuh kayak ATV gitu, dan itu nggak bisa dipakai di jalan raya. Kita cemplungin dikit aja sawi biar ada seratnya dikit. Udah jadi, mari kita campur. Aduh, bentar. Look at that, that's so yummy. Siang bolong makan mie sedap. Semoga hormon hamilku yang gak suka mie hilang, karena kalau ini sampai gak kumakan, aduh, bener-bener sia-sia dan sayang banget. Soalnya bawa mie sedap ini perjuangan. Ntar tambahin ayam dikit biar gizinya lebih lengkap, biar ada proteinnya, karena protein itu penting. Dan sedikit nasi karena ayam Indonesian. Jadi mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pikir tadi kebanyakan kecap, tapi ternyata enggak. Ya Allah, nikmat ini, nikmat. Pedas juga. Tadi kan aku bilang kalau aku bawa mie sedap ini tuh butuh perjuangan. Kalau sampai nggak aku makan, itu sayang banget. Karena ya waktu aku hamil
sampai aku melahirkan, beberapa bulan sampai aku melahirkan, aku tuh tetap ngerasa kayak makan mie instan tuh kayak enak gitu loh, terutama yang rebus. Dan ini alhamdulillah nggak enak sih, kayaknya hormonku udah mulai baik. Sebenarnya ada untungnya juga sih nggak doyan mie instan, lebih sehat aja. Cuman ya kadang lihat visual mie instan tuh enak banget gitu loh, jadi kayak yang come on, I want to eat it but cannot to eat it because the hormone. Back to cerita bahwa mie sedap ini butuh perjuangan, karena pas waktu aku dari Kanada ke Indonesia, aku tuh bawa bagasi kelebihan 1 dan nggak ditarik biaya. Tapi sampai di Indonesia, sebenarnya kalau dihitung-hitung bagasinya itu udah pas, nggak kelebihan muatan atau kan satu orang kalau Air Canada itu 1 baggage kan. Nah aku satu orang bawa 2 baggage pas waktu berangkat ke Indonesia, dan itu nggak masalah. Aku sampai nanya, emang kita udah niat, ya udah nggak apa-apa, nanti kita bayar kan. Tapi pas waktu di bandara Kanadanya kita mau bayar, dia bilang no, it's okay, it's not problem. Jadi waktu itu aku tuh bawa 2 baggage, terus 1 carry on, 1 backpack, terus Pak Subu itu bawa 1 baggage, terus dia bawa backpack sama sling bag gitu kan. Terus sampai di Indonesia kita beli koper tambahan, dan kopernya itu koper kabin. Terus udah kan kita pas waktu balik Kanada kita check in di bandara, dan kalian tahu nggak, mereka bilang wah ini kelebihannya 2 koper gitu kan. Terus ya udah kita mau bayar, nggak masalah kita mau bayar. Terus aku tuh cuma nanya gini loh sama petugasnya, tapi kenapa pas kemarin di bandara Kanada aku pas mau bayar malah dibilang nggak usah bayar, kenapa di sini harus bayar, apa bedanya? Atau nanti kan juga naik Air Canada, dan waktu itu kita juga transitnya di Jepang, sama-sama di Jepang gitu loh. Terus si petugasnya ini bilang nggak bisa bu, ini udah peraturannya dari maskapainya gitu kan. Terus dia bilang lagian ini kelebihan 3 kilo koper kabinnya cenah. Terus aku atur ulang kan, biar nggak sampai kelebihan atau apa gitu. Nggak apa-apa bayar yang 100 itu juga nggak apa-apa, tapi yang penting yang kabinnya itu tetap ikut kita ke kabin gitu loh, maksudku tuh. Tapi nggak bisa, katanya ini kelebihan 3 kilo bu, nggak bisa ini kalau dimasukin ke kabin. Ya udah aku biar ngatur, biar aku atur dulu, biar aku repacking ulang lah, biar masuk ke bagasi aja ya, terus nanti bayar gitu. Terus akhirnya ya udah bayar, terus aku bayar kan, tapi bayarnya tuh nggak bisa cash, nggak bisa pakai debit, bisanya tuh cash atau kredit gitu kan. Terus ya udah Pak Su sama papa mertua ke counternya buat bayar kan. Terus aku bilang, aku waktu itu kan nggak tidur semalaman tuh, aku nggak tidur, dan kita tuh flight jam 7, jadi kita ke bandara itu hampir tengah malam, sekitar jam 2 gitu. Terus aku udah bilang sama si pegawainya juga untuk ngobrol aja sama suamiku gitu loh, pakai bahasa Inggris, jangan ngobrol sama aku. Bukannya aku nggak mau ngobrol, aku tuh capek. Terus lama banget, entahlah prosesnya pokoknya lama banget. Terus akhirnya bikin aku kayak apa ya istilahnya bahasa Indonesianya, pokoknya intinya tiba-tiba lemes aja aku. Terus kayak yang berkunang-kunang ngelihat bintang, sementara aku juga bawa baby bull, aku gendong baby bull. Terus juga apa namanya, belum makan, belum apa gitu kan. Jadi rasanya kayak aku berkunang-kunang. Terus aku bilang gini sama petugasnya, bentar deh, aku mau duduk, boleh nggak sih duduk bentar, bisa nggak, ada nggak kursi gitu. Terus dia bilang nggak ada kursi. Ya udah akhirnya aku ngesot di lantai di depan counter check in, it's okay lah kataku. Tapi ya mungkin ya salahku kali ya, salahku karena mikirnya sama aja nanti di Indonesia kalau misalnya ini nggak apa-apa lah bagasi nambah atau apa gitu kan. Atau aku mikirnya oke, di Kanada aja nggak ditagih, pasti di Indonesia nggak ditagih gitu kan. Nah kelebihannya cuma 3 kilo aja di koper kabinnya gitu, tapi ternyata kelebihan 3 kilo itu masuk bagasi akhirnya, dan suruh bayar, dan bayarnya itu $100, jadi sekitar 1 juta, mungkin 1.200.000-an gitu lah. I mean like it's okay to pay, but nggak tahu kenapa kayak di mana, kayak di bandara Indonesia tuh imigrasi sama proses check-innya tuh kayak agak meribet gitu loh. Pas waktu aku mau keluar pertama kali ke Kanada, berangkat sendiri pas waktu itu,
itu imigrasinya itu juga tanyanya tuh ketat banget. Berapa pertanyaan dia tanya sama aku. Pertama tanya ke aku tuh ngapain ke Kanada, kedua kenal di mana, ketiga siapa yang datang duluan, terus berapa lama udah nikah, mana undangannya, mana invitation letternya, terus kamu punya uang nggak, berapa uangmu, bla bla bla, ada tiket balik apa enggak, bla bla bla, kayak gitu kan. Dan jutek banget ya. I mean I know every immigration staff mereka itu tugasnya untuk ngejutekin, atau emang tugasnya mereka itu jutek, galak gitu ya, biar nggak sampai ada oknum jahat gitu. Tapi yang membagongkan itu pas waktu di Kanada, aku udah deg-degan, yang aku udah siapin semua dokumennya, aku dokumen lengkap semuanya. Jadi kalau ditanya mana dokumennya tinggal aku kasih kan. Dan di Kanada itu aku cuma dikasih 3 pertanyaan. Pertama, ngapain aku ke Kanada? Kedua, udah berapa lama aku nikah? Berarti dua pertanyaan aja. Jadi dia cuman bilang gini, kamu ngapain ke Kanada? Terus aku bilang, aku mau ngunjungin suamiku. Terus yang kedua, kalian udah berapa lama nikah? Terus aku bilang, 1 tahun nikah, tapi sebelum nikah kita udah 3 tahun kenal. Terus dia langsung bilang, bienvenue au Québec, bienvenue à Montréal, bienvenue à Montréal gitu. Selamat datang di Montreal. Dia bilangnya gitu doang. Terus udah, aku keluar, udah. Oh my god, aku nggak ditanyain mana invitation lettermu, mana tiket pulangmu, punya uang apa enggak, terus rekening suamimu berapa, rekeningku berapa, enggak. Tapi di Indonesia banyak banget pertanyaannya. Pokoknya intinya kalau di Indonesia imigrasinya lebih ketat daripada di Kanada. Meskipun kita tuh tujuannya mau keluar. Pas waktu itu aku pikir kan Pak Su kan nambah bagasi kabin kan, koper kabin kan, nggak akan bayar, nggak ditimbang. Tapi ternyata koper kabin tuh ditimbang. Jadi buat kalian kalau yang mau keluar dan belum pernah keluar negeri atau keluar kota atau naik pesawat, jangan lupa selalu timbang koper kabinnya. Dan jangan sampai kelebihan. Karena kalau kelebihan itu, kalau kalian gak ada uang, kalian harus repacking. Kalau kalian ada uang sih gak masalah, tinggal bayar aja. Cuman ya, daripada bayar kelebihan 3 kilo 1 juta, mending di sebelum ke bandara, pas waktu packing di rumah itu ditimbangin aja lagi. Kalau mau bawa barang banyak, mending dipaketin aja. Kalau mau bawa kayak oleh-oleh apa segala macam, aku nggak tahu ya, aku belum expert. Banyak banget vlogger Indonesia yang nikah sama bule. Aku nggak tahu mereka cara packingnya biar nggak over baggage itu gimana, tapi tetap bawa harta karun banyak banget. Aku harus belajar dari mereka, aku harus banyak riset, aku harus lebih confident dan lebih detail lagi masalah bagasi nanti. So ya, aku mau lanjut makan. Terima kasih udah mau dengerin cerita random, sayangnya cerita random. And see you in the next random vlog. Bye.